Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mati. Saya di modul 2 ini yaitu modul materi akses control list atau bisa kita sebut dengan ACL. Nah, di sini kita terdapat 11 materi bertemu dengan teori ACL, serta topologi ACL, konfigurasi hubungan antar jaringan, konfigurasi standar ACL, lalu tes konektivitas standar ACL, konfigurasi sequence nama ACL, konfigurasi web server, extended ACL web, lalu uji konektivitas ACL web, konfigurasi extended ACL, lalu uji ACL extended. Ini kita bisa langsung ke pertemuan. Definisi. Di sini terdapat basicnya dari access control list atau ACL ini. Nah, di sini definisinya adalah access control list merupakan salah satu protokol dasar dalam jaringan Cisco yang memungkinkan administrator untuk mengontrol lalu lintas, arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, pada dasarnya, kontrol asas ini atau cell ini ya adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada tipe router ataupun switch yang mana aturannya ini tuh menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol atau nomor port. Beda halnya dengan port security ya teman. Kalau port security itu adalah mengaktifkan interface atau kabelnya untuk saja, tapi kalau di sini kalau akses di sini adalah dia bisa saja dia tuh memblokir sebuah IP, mengirimkan IP siapa saja, IP yang tidak bisa, IP yang bisa masuk ke dalam jaringan kita. Nah, fungsi dari sini untuk jaringan kecil, kecil seperti akses list ini bisa bertindak seperti firewall yaitu membantu atau membantu memblokir lintas yang tidak diinginkan. Lalu sini saya ada perusahaan. Lalu untuk sebuah perusahaan biasanya akses list ini menegakkan kepatuhan mengelompokkan lalu lintas antar VLAN dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khususnya atau peralatan keamanan. Nah, singkatnya atau intinya adalah akses list ini bukan sekedar konsep teknis, tapi ini bukan konsep teknis, tapi merupakan sebuah alat praktis, alat menulis atau protokol yang mendukung keamanan kinerja di lingkungan TKA modern. Akses list ini memiliki dua protokol atau jenis yaitu pertama akses list standar, aja standar, lalu di mana akses list ini, akses list standar ini dia mencocokkan hanya alamat IP, sumber atau source paling baik atau penyaringan sederhana. Misalnya hanya mengizinkan sumber subnet untuk mengakses interface management. Tentangnya itu kisaran 1 sampai dengan 99 dan sampai 199 dan 1300 sampai dengan 1099. Nah, lalu contoh di sini kita akan coba terapkan di Cisco sama Tracer, tapi di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang teorinya terlebih dahulu. Lalu ada extended ACL. Kalau setlist extended ini berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP protokol eh, mengizinkan HTTP atau kopi sumber melalui protokol dan port. Nah, lalu di sini ada namanya name IP, name ACL. Maaf, sesuai itu sini ada konsep nama aja ya teman-teman. Jadi istilahnya nama dalam sebuah sisi itu biasanya name ACL lebih mudah dikelola karena menggunakan uh, kan nama alih-alih angka positif adalah intinya yaitu menggunakan nama gitu. Misalkan kita memblokir server atau memblokir VLAN 50. Nah, jadi kita namanya blokir VLAN 50 gitu. Itu tulisan luas nah, jadi name aja ini ada basis ACL ya teman-teman. Ada di standar, ada di standar, ada di extended juga ada. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lanjut ke setup dan juga konfigurasinya. Jadi saya sudah men-setup untuk topologi ACL-nya dengan terdapat dua router yaitu router 29911 2911
kita ini ibaratkan ini tuh klien menuju ke server. Lalu kita sudah menyediakan server 3. Nah, kenapa di sini kita mengimplementasikan server? Karena biasanya server itu merupakan satu jaringan yang sangat penting diamankan karena server ini ialah pusat dari sebuah data, entah itu database atau data penting yang berada di dalam perusahaan. Maka dari itu, server itu merupakan sebuah keamanan yang ketat agar data yang tidak bocor kemana. Oke, nah, sini saya sudah menyiapkan untuk di bagian kiri sini ialah untuk khususnya untuk klien, untuk bagian kan adalah khususnya uh, untuk server. Oke, sini situasi sebelah kiri saya sudah menyiapkan beberapa VLAN seperti VLAN 11, VLAN 12, lalu VLAN 13 yang dan juga di sini juga ada switch, di sebelah sini juga ada switch. Nah, di sini jadi di VLAN sebelah sini IP-nya ialah 123.1.1.124, isinya 24.124.124, lalu 255.125.125.1/124 untuk VLAN 13 nya IP-nya. Lalu di sini saya sudah juga menambahkan IP jalur untuk klien ke server yaitu 23.1/30, sini 23.2/30. Lalu sini juga saya sudah menyiapkan sini server sudah saya jadi membuat kapal VLAN juga menjadi VLAN 99 yaitu dengan IP 172.16.23.1/24. Nah, selanjutnya kita bisa langsung saja mengkonfigurasi uh, mau bangun interface jaringannya terlebih dahulu. Di sini kita bisa buka switch 1 ya terlebih dahulu. Nah, sini enable connected. Lalu kita bisa buat VLAN 11, VLAN plus, lalu VLAN 11, VLAN 15, VLAN 13. Lalu di sini kita bisa ke interface range FA 01 sampai 2, switchboard model access, switchboard access, VLAN sini arah ini ya 13, VLAN 13, oke. Selanjutnya kita interface range FA 0, 3 sampai 4, switchboard model access, switchboard access VLAN 12. Oke, lalu selanjutnya yang terakhir di interface FA, interface range FA 0/5 sampai 6, switchboard model access, switchboard access VLAN 11. Nanti kita ke router 1 terlebih dahulu. Di sini susah N enable connect. Lalu sini express ke 0/0 0 shutdown. Sudah selesai, sudah. Nah, ini kita bisa ke switch 1 lagi. Oke, di sini switch 1 ini kita bisa ke interface FA012 switch for mode trap. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita bisa kembali ke router 1. Ini router ini kita bisa exit lalu interface ke 0/0 titik 11 lalu encapsulation.1q11 lalu IP add yaitu 123.123.123 titik 1 lalu 255 signal nah interface ke 0/0 titik 12 ke encapsulation.1q 12 ya kan? Lalu IPE 124.1.124.124 titik 1 255 titik 0 terus akhirnya kayu titik 0/0 titik 13 ke encapsulation dot 13 lalu IPN itu 25 125 titik 1 lalu 25 25 25 25
Dan selanjutnya kita bisa konversi fullnya agar kita banyak-banyak konversi ulang di switch atau konversi di spesifikasinya satu persatu. Terus kita bisa ke IP, DHCP full, uh, VLAN 11. Di sini networknya 123.123.123 titik 0, lalu 255.255.255 titik 0. Lalu defaultnya ialah 123.123.123 titik 1. Lalu jenisnya apa namanya? Dan saudara selanjutnya IP DHCP port 912. Sini networknya ialah 124.124.124 titik 0, 255.255.255 titik. Lalu defaultnya 124.124.124 titik 1. Lalu DNS-nya mana-mana kan. Oke, lalu IP yang terakhir tapi DHCP port 913 kan. Oke, network 125.125.125.0, lalu 255.255.255. Itu default routingnya ialah 125 125 125 1. Oke, jangan 8 sudah. Kita cek lagi ke yang bawah itu sudah aman ya. Nah, selanjutnya kita bisa ke interface Genoa 1, interface Genoa 1 untuk mengarah ke sana yang belah chat dan menginsertkan lalu IP add, tambahkan IP add-nya yaitu 233.1, lalu 255.255.252, lalu uh, kita ke router 2, maka on HP interface ke 0/0 insert down, lalu IP add yaitu 23.23.23.23.2, tiga titik dua dua. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu di sini interface N0/0 ya /1, sorry ya kan, /1 untuk mengarah ke servernya ya, interface N0/1. Di sini kita no shutdown, lalu interface N0/1.99, nama encapsulation.1Q99, lalu IP add-nya yaitu 172.116.23.1, 255.255.255 255.255.0. Lalu Apple-nya IP DHCP port 999, networknya itu 172.11.3.0, lalu 255.255.0. Default routernya yaitu 172.16.3.1. Kemudian di sini di sini kita lanjut ke switch 2. Nah, dari sini coba kita di sini. Enable connectivity. Lalu sini kita bisa temukan VLAN 99. Oke, jika sudah 99, ini kita bisa interface range EPA01 sampai 3, switchboard mode access, switchboard access VLAN 99, interface EPA04, switchboard mode RAM.
Selanjutnya kita bisa aktifkan semua IP-nya. Di konfigurasi kita buka DHCP, requesting IP address. Oh ya, belum aktif itu. Kita percepat sih kalau benar ya. Nah, ya. Kita coba. Nah, oke, sukses. Satu, kita hubungkan, kita nyalakan semuanya ya. Sini DHCP-nya. Cari file sampai full. Lalu sini desktop, tapi konfigurasi, lalu sukses. Oke, nah, di sini desktop, tapi konfigurasi, DHCP sukses. Nah, sukses. 124 apa sukses. Semuanya kita nyalain ya. Request sukses. Ini sukses. Lalu yang terakhir di sini. Sudah sukses. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi routing di router 1 dan router 2. Kita konfigurasinya aja ya biar lalu IGRP yang satu saja. Lalu networknya ialah 23.23.0. Lalu network lagi satu untuk advertise-nya ya. 23.123.123.0. Lalu network lagi 124.124.124.0. Oh, itu lewat satu ya. Kita dua satu dua satu titik nol. Oke, sudah selesai. Selanjutnya coba kita cek dulu sound IP sini. Oke ya, yang artinya connected dan ya, oke, sudah benar. Hanya di router 2 selesai. Lalu router GRP 1 ya masa satu. Lalu netnya yaitu 23.23.0. Nah, oke, sudah kehubung. Lalu itu yang terakhir untuk ke 172.16.3.5. Coba kita cek sekarang dulu result di Android. Kan saya cek oke, sudah aktif ya semuanya. Dari 123, 23, 172 oke, sudah aktif semuanya. Dan selanjutnya kita coba ping. Dari bilan 11 ke bilan 99 di sini in progress. Kita coba ini sukses. Dari bilan 15 ke sini coba. Jadi coba sukses kita terus di sini ke sini in progress dan oke, sudah successful. Oke, kita bisa lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya kita bisa konversi standar aja. Nah, sini bebas sih teman-teman ingin konversi di router 1 atau router 2. Kayak saya sini, misalkan konversinya di router 2. Di sini kita coba konversi, lalu juga seperti ini, kita bisa masuk ke IP, access list, kita tanda tanya. Nah, sini kita bisa memilih nih, ada yang standard atau standar. Nah, kami kita di sini kita akan mengkonversi yang standar, jadi kita bisa konversi, kita bisa ketikkan standar. Lalu sini bisa tanya lagi nih, sini ada nomor nih 1 sampai 99 standar IP access list number. Jadi kita bisa menekan nomor dari 1 sampai 99. Jadi di sini saya akan menekan 1. Nah, namun wordnya apa nih? Wordnya adalah access list name. Jadi kita akan namai sebuah name dari sebuah, misalkan sini untuk
manajer ataupun apapun itu. Karena saya tidak melakukan itu, jadi saya kan bukan mau ngobrol saja yaitu satu. Lalu jadi saya tanya, nah di sini ada sequence number dari satu sampai angka sekian nih, 21474. Nah, ini adalah number yang saya pilih. Namun di materi ini kita tidak akan konversi sama sequence terlebih dahulu. Nah, lalu di sini ada default. Default itu ialah setup comment. Jadi mau saya komen tulis default. Jadi untuk masuk ke defaultnya, sebagai default komennya. Lalu sini deny. Deny adalah spesifikasi atau paket yang untuk di reject, untuk ditolak. Jadi bagaimana ini yang kita tolak untuk masuk ke server. Misalkan khususnya nih, misalkan plan 13 khususnya untuk manajer, jadi kita tidak bisa copy ke sini, jadi sini tidak bisa copy ke sini gitu. Ke server dari klien, kalau server tidak bisa diping, jadi itu. Lalu exitnya ya seperti kemarin biasa exit gitu. Lalu no, no ini adalah negative comment or set is it's default. Jadi lalu sini ada permit, suara itu mengizinkan. Lalu remove itu adalah access list entry comment ya. Ini untuk masukkan entry comment itu nama, misalkan hanya boleh masukkan nyala sini manager gitu seperti itu. Sini kita akan menggunakan namanya yellow. Kita akan pertama kita akan konfigurasi deny dan juga permit. Nah, sini kita akan pertama kita deny terlebih dahulu. Deny, ini deny. Oh, nah, langsung kita deny 125. Kita akan blok atau menolak IP dari pilihan 13. Ini 125, 125, 125. Lalu ignore. Lalu bisa katanya. Sini kita pakai port nama yaitu 000 55. Nah, jadi kita bisa permit. Eh, permit ini. Nah, saya bisa tanya semua. Nah, sini ada address to match, aduh, ada ini adalah semua yang untuk diizinkan semuanya, lalu hasilnya harus saja yang bisa diizinkan ya seperti itu. Karena kita sini permitinkan semuanya, jadi kita ini. Selanjutnya kita bisa do so uh, list. Nah, oke, di sini list ini membaca dari atas sampai bawah atau router ini akan membaca dari sebuah konversi akses itu dari atas ke bawah. Jadi kita harus menyesuaikan tempat atau letak aturan di mana akses ini. Misalnya kalau kita menggunakan permit ini di paling atas nomor 10 ini, maka nanti di sini permit ini nanti ketika router membaca dari satu permit nih, semua misalnya, maka ya semuanya udah gitu. Karena semuanya udah sesuai ya, di permit atau diizinkan, pasti semuanya akan diizinkan gitu. Hanya untuk komen kedua atau akses kedua atau ketiga atau seterusnya dia akan diabaikan karena udah sesuai, udah cocok sama semuanya gitu, sama pemerintah yang disuruh intinya di angka yang paling atas. Nah, kenapa kita kita di sini menaruh atau konversi dinaik terlebih dahulu, karena di sini kita akan konversi router misalnya router seperti tadi membaca dari atas ke bawah. Jadi ketika dia membaca nih, oh ada di deny nih atau di reject nih, IP-nya berapa? Oh 125. Eh, ini match nih sama ini nih kayak IP yang di reject di sini. Nah berarti di drop nih paketan sini akan file. Nah setelah dia oke udah selesai gitu, baru lanjut ke sini. Nggak sesuai lah, lanjut ke sini. Di sini udah sesuai berarti oh korbannya udah ya udah diabaikan. Maka dari itu kita harus sesuai teman-teman, urutannya itu harus sesuai dengan aturan yang kita tentukan. Jadi kita akan namanya di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini selanjutnya kita akan ada namanya in dan out. Nah, misalkan sini ada in lalu ini ada out. Pada sebuah paket, ketika kita sebuah paket itu misalkan muncul dari PC kan ke switch nih, switch itu kan router. Nah, router dia akan memberikan arahan ke router kedua dia. Nah, dia router kedua ini lalu paketnya sampailah ada yang namanya in dan juga out. Nah, in ini di sini ya adalah dia masuk ke paket router. Kalau out di sini ialah dia masuk ke router, proses router setelah itu outnya adalah outputnya atau diizinkan atau mau dia redirect atau mau diblokir kita seperti itu. Dia akan kembali lagi. Jadi kalau ini nih adalah dia yang mau masuk ke router, jadi dia tidak akan bisa nih untuk terhubung ke router karena di ini aja interface in aja sudah terblokir, sedangkan untuk terhubung ke router kita harus melalui interface ini atau gig gig ini gig 00 ini.
Nah, lalu kalau untuk out, kita masih bisa konversi ke router, tapi kita tidak akan bisa konversi ke server ke sini. Ini tuh dia sudah diblokir dari awal, kabang. Benar banget oleh router. Jadi dia udah nggak bisa nih komunikasi sama router, sama server. Apalagi tidak akan bisa. Tapi kalau out, dia masih bisa komunikasi di router. Tapi server dia tidak bisa. Nah, begitupun juga misalkan bagaimana misalkan di klien ini, teman-teman sama saja ini in out, in out. Ini tuh adalah paket yang masuk ke router atau masuk ke router ini, atau waktu itu adalah dia yang ada yang sudah masuk ke router atau nanti tinggal menunggu hasil outputnya di apakah di sana ataupun di drop gitu ya. Nah, jadi kita bisa tes konektivitas sebelum itu, sebelum kita konfigurasi selanjutnya. Dalam konfigurasi indah itu, jika teman-teman sadari bahwa Cisco ini seringkali ngebug. Kadang konfigurasinya ini tuh di saya misalkan masuk, tapi teman-teman tidak bisa. Nih, misalkan saya konfigurasi ini tuh jika ping ke sini ya lah. Terus saya selalu teman-teman lihat berarti itu kemarin bagus, tapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa menggunakan command out-nya. Nah, seperti itu. Nah, jika teman-teman terjadi masalah seperti itu, teman-teman pertama harus cek terlebih dahulu konfigurasi dari ACL, lalu susunan akses listnya apa sudah benar atau tidak, lalu jika sudah benar atau tidak, lalu mungkin di in atau outnya enggak, mungkin ngebug. Oke. Nah, kita konfigurasi selanjutnya yaitu ke tesnya, tapi ke konversi in. Di sini kita exit, lalu interface G0/0 untuk jadikan kita in. Nah, oke, interface G0/0 IP akses dulu kita tanda tanya. Nah, oke, tidak perlu sebut satu tandanya di sini. Sini kita ya. Nah, oke, sudah selesai. Selanjutnya kita coba kirim paket. Kita coba dari sini ke sini. Terus kodenya masuk, oke. Ke sini dari kalian dari yang kita blokir ke server itu maka valid. Nah, jika kita kirim ke router juga akan valid nih. Nah, valid itu aja kita valid juga akan valid. Nah, artinya konfigurasi saya atau konfigurasi yang saya sudah berhasil. Oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi sequence number aja. Misalnya kan kita di sini sekarang kita memiliki satu kasus kasus kita akan blokir VLAN. Nah, kita sudah mau VLAN 13. Jadi secara nah, VLAN 13 sudah terblokir. Lalu yang kedua, misalkan kita ini misalkan di sini ada bisa anomaly di sini. Nah, di sini ada bisa anomaly, kita akan tambahkan seperti kita sudah masih di VLAN 11 ya teman-teman. Lalu kita bisa tambahkan terlebih dahulu gateway ini dan juga IP-nya di sini. Jadi connected. Lalu interface F08 switch 11. Oke, sekarang tambah IP, kita coba cek IP-nya. External configuration AC file. Oh, cek lagi, sukses. Oke. Nah, sini. Misalkan di sini kita ada sebuah perusahaan nama ya teman-teman, tapi yang tidak ketahui sebenarnya siapa. Nah, yang nggak tahu. Artinya di sini kita akan memblokirnya, namun kita yang blokir dia saja ini, ini saja. Nah, tidak dengan VLAN 11 bagaimana caranya? Nah, kita cuma satu. Nah, bagaimana jika nah, kita akan blokir dia saja nih, tidak dengan VLAN 11-nya. Nah, bagaimana sih caranya, cara blokirnya kali kalau cuma satu PC doang? Nah, kita tinggal lihat sini IP dari PC anomali ini yaitu adalah 13.4 bilang. Oke, kita bisa pergi ke router 2, kedua, saya ini koneksi. Nah, saya itu kita bisa ke IP, setlist, standar ya, satu. Lalu sini bisa tanya, nah, sini adalah sequence number. Nah, coba kita cek show access list. Nah, oke. Sequence number itu yang dari nah misalnya dari 10 sampai 20 ini namanya adalah sequence number. Nah, jika kita ingin mendinai IP tersebut, namun
jika kita perlu ingat ya, jika kita deny seperti ini, kita kita coba deny satu IP-nya ya 123.123.123 titik 4. Jika kita langsung enter, maka di sini dia langsung ke bawah permit, yang artinya tidak hanya akan tersimpan, tidak akan terkonfigurasi teman-teman, karena permit itu sudah mengizinkan semuanya gitu. Nah, bagaimana sih caranya agar tidak menghapus perintah pemain ini? Nah, entah. Jadi caranya ialah kita hanya membutuhkan sebuah sequence number ini. Nah, itu sequence number itu adalah 10 sampai 20. Nah, dari bawah ke 20 itu, dari 10 sampai 20 angka berapa yang paling rendahnya? Misalkan kita akan pilih 12. Lalu kita akan pilih angka 12. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi sequence number itu. Di sini kita langsung contohkan 12 dinaik host 123.123.123 titik 4 ya. Jika bertanya-tanya, langsung saja tidak perlu build card, langsung enter lalu usul setlist. Nah, oke, nah sini maka langsung otomatis tambahkannya, tidak perlu kita menghapus perintah lt, sorry, atau kita tidak perlu menghapus komen permitnya. Oke, seperti itu ya sequence tambah. Nah, selanjutnya coba kita coba ping. Nah, sini kita, sorry. Nah, jika kita bilang 11 dari bilang 11 normal ini kita ping ke server, maka akan sukses. Jika kita bisa anomali ini akan valid toh. Ya, valid ya, ini sudah berhasil dengan valid. Lalu ini juga kita coba, nah sini 19 kita tidak apa-apakan, maka akan sukses. Bilang terakhir yang bilang 13 maka akan valid. Oke, oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan konversi website. Oke, sebelum melanjutkan konfigurasi di sini saya sudah menghapus konfigurasi ACL karena menurut saya kita akan mengkonfigurasi, karena sebelum kita akan mengkonfigurasi standarnya, sekarang kita akan mengkonfigurasi extendednya. Nah, untuk cara menghapusnya bisa seperti ini ya. No IP access standar 1, lalu no IP access group 1, ya, segitu saja dengan 2. Oke, di sini kita bisa ke bagian server 1. Sini kita bisa ke bagian service. Ini ya, kita bisa on kan. Lalu index table kita bisa edit. Lalu sini untuk kita hapus. Nah, sini kita bisa hapus menjadi misalkan sini contohnya adalah hai home. Misalkan di sini welcome to academy. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa save lalu klik yes. Save yes. Lalu coba kita baca IP-nya itu 23.2. Dan selanjutnya kita bisa ceknya ke melalui PC berapa saja. Misalkan saya silakan PC divisi bulan 11, kita masuk ke desktop lalu web server. Kita tunggu beberapa saat, selama cukup lama. Online. Nah, lalu kita coba ketik 1.2.19.23.2. Nah, maka akan terubah yang tadinya Cisco Packet Tracer jadi terubah seperti Hi, welcome to Academy. Kita cek di titik 3. Oke. Nah, Cisco Packet Tracer seperti itu teman. Ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa ke konfigurasi extended ACL web. Nah, misalnya di sini kita bisa mempunyai studi kasus. Di sini kita mempunyai studi kasus. Rumusnya yang pertama ialah kita akan memblokir HTTPS di sini, deny HTTP. Jadi kita akan ketika start di sini di PC kita tidak akan menggunakan HTTP tapi HTTPS. Jadi kita akan blokir HTTP ini di seluruh PC atau deny HTTP ke server 1. Lalu itu server 1, lalu yang kedua kita akan berikan izin permit atau semua permit VLAN all to server 1, ketiga permit VLAN 11 to server 2, dan yang terakhir permit VLAN 13 to server 3. Dan ini total satu kasusnya kita akan konfigurasi pada internet access ini. Nah, oke, kita bisa lanjut ke server router 2 ini. Kita bisa coba, coba jadi, nah, seperti ini kita bisa
akses listnya coba kita cek. Kita akan menggunakan 100 ya, yang ini extended yang kan sebenarnya kita menggunakan standar, sekarang kita akan menggunakan extended yaitu 100 dari 1 sampai 199. Kita pakai 100. Lalu katanya sini kita bisa deny permit lalu remove. Kita akan coba deny lalu tanya oke deny di situ seperti ini. Nah, sini sudah banyak pilihan ya. Sini ada IP, auto IP seperti IP, AGRP, ASP, GRE, AGMP dan lainnya. Karena kita sini akan sebuah web, kita akan menggunakan TCP, Transmission Control Protocol. Kita ketik sini TCP, lalu tanda-tanya. Sini ada source address, ini dan host. Nah, kita di sini kita bisa pilih ini atau semuanya. Lalu kita coba seperti ini lagi, lalu kita bisa klik host. Nah, setelah host kita bisa ketikan IP mana yang kita planning lagi yaitu server satu yaitu IP-nya adalah 172.18.3.2. Lalu satunya lagi di sini ada IQ, yaitu artinya adalah kita akan menggunakan port nomor berapa. Jadi kita ke sini kita ketik IQ. Kalau tanda tanya lagi di sini kita gunakan yang www karena HTTP yaitu menggunakan port 80. Kita ketik 80 lalu enter. Oke, selanjutnya kita bisa ke access list 100 permit API ini semuanya. Ini yaitu IP server 2 172 19 23 2 IP 100 destination cardnya. Oke, ini lalu 255. Nah, oke sudah. Selanjutnya kita bisa ke access list 100 lalu permit IP 123 yaitu IP VLAN 11 di 0 0 0 titik 255. Lalu sini bisa ke bagian host atau single hostnya ialah satu IP dari VLAN 11 itu ialah VLAN server 2 yaitu berarti 23.3 122.16.3.3. Lalu akses list lagi yang terakhir ya 100 IP itu VLAN 13 atau 125 dikenal lalu wildcardnya 255 lalu polos 172 16 23 titik berarti. Oke, selanjutnya coba kita cek dulu sound list. Nah, oke, sini sudah sesuai ya untuk di sequence nomornya 10 deny untuk EQ port PWB. Lalu sini oke sudah sudah sebenarnya. Oke, selanjutnya kita bisa ke out dan innya interface di demonstrasinya IP akses group 100 ya. Nah oke kita coba kita. Nah selanjutnya kita akan melakukan uji konektivitas ACL web. Oke selanjutnya kita bisa ke uji konektivitas ACL web. Di sini kita ada perubahan dari rule 1 yaitu deny HTTP itu server 1. Jadi kita akan blokir semua network untuk HTTP ke semua network gitu ya. Di sini kita bisa pergi ke router 1 Google Connecting. Lalu kita di sini kita bisa ke
akses list 100 deny, karena kita akan di sini ada deny blocking sama HTTP. Deny kita di sini kita copy, lalu ini IP-nya adalah 17.1.17.3.0 semua server 000.255. Oke, lalu view-nya 80. Selanjutnya akses list 100 permit IP ini host yaitu IP 172.16.23.2. Lalu sini akses list 100 permit IP 123 123 123 titik 0 0 0 0 0 255. Oke, lalu hostnya ialah 172.16.23.3. Selanjutnya sini adalah akses list 100 permit IP 125 125 titik 0 0 0 titik 255. Lalu sini hostnya ke server 3, host server 3 yaitu 172 16.23.4. Lalu user sessions. Oke, sudah sesuai ya. www. Selanjutnya kita bisa ke interface G01, lalu IP akses list akses group 100 out ya, karena 101 adalah arah keluar. Nah, oke, selanjutnya kita coba browser dan sebelah di sini kita masuk ke sini, lalu IP. Kita coba masuk ke HTTP-nya apakah bisa atau tidak. Oke, kita coba masuk ke pengulangan HTTP 16 2.3.2. Apakah bisa? Nah, akan tidak bisa. Jika kita menggunakan HTTPS maka akan bisa. Kita coba cek HTTPS. Nah, oke, maka akan bisa ya teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa ke konfigurasi extended ACL. Nah, kali ini kita kan punya yang pertama adalah VLAN 11 atau VLAN 11 itu bisa mengakses ke server 1, tapi VLAN 11 itu selain interface ini seluruh akses ke ICMP atau ping dari VLAN 11 ke server 1 itu akan gagal. Jadi diblok. Jadi di sini rulesnya intinya adalah lalu yang pertama dia mempermit atau mengizinkan TPS-nya saja untuk ke server 1. Tapi untuk server lain seperti ping, ICMP ataupun HTTP dan yang lainnya VLAN 11 itu diblokir atau diblok untuk akses ke server 1. Itu hanya menggunakan TPS. Lalu yang kedua adalah akses semua VLAN diblok ke server 1. Jadi seluruh VLAN di sini jadi VLAN 11, 12, 13 itu di sini harusnya diblok ke server 1. Dan yang terakhir kita akan mempermit atau mengirimkan semua VLAN server 2 dan server 3. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, sini kita bisa ke router 1 untuk menghapus opsi yang tadi, yang sebelumnya. Sini kita bisa isi tab dahulu. Lalu bisa masuk ke interface. Oke, salah satu lagi. Coba no IP. Nah, ini jika kita tidak nabrak, lalu saya isi. Bukan ini. Lalu no access list 100. Coba kita cek dulu show access list. Nah, tidak muncul berarti tidak ada. Oke, sudah hapus. Sekarang kita bisa ke router 2. Connect. Lalu sini kita bisa ke IP access list extended. Extended kita akan menggunakan nama ya kali ini. Itu word yaitu misalkan adalah ACL. Oke, sudah. Lalu kita deny karena web karena kita ke sebuah
HTTP ataupun sebagai lainnya. Kita cek ya. Lalu IP VLAN 13, VLAN sorry, IP VLAN 11 yang kita akan deny yaitu 123 titik 0 lalu 0 titik 255 lalu host kita mengenal yaitu 172.16.23 titik nah oke sini kita menggunakan 23.4 sorry 2 lalu bisa menggunakan EQ lalu biasanya sini untuk port TPS dan ECMP lainnya itu menggunakan 443 titik. Lalu di sini kita bisa ke deny IP ini host 172.16.23.2. Oke, lalu kita bisa permit IP ini kenapa kita menggunakan sini ini karena di sini sudah tidak ada IP lagi ya, atau kita bisa sebut IP yang terakhir itu atau IP VLAN 12 dan VLAN 13 atau lainnya itu sudah kita izinkan seperti ini. Lalu kita coba cek dulu sisnya. Oke sini sudah ya pas oke sudah benar. Oke selanjutnya kita bisa ke materi yang terakhir ya uji konektivitas. Kita ke materi uji konektivitas ACL extended. Kita bisa ke router 2 ini. Lalu sini kita bisa ke oke sini sudah enable connectivity. Lalu interface Canon SS0 kita lupa di ini in dan out-nya sebelumnya IP access group ACL in kayak segitu coba kita do s access list standard ACL list kayak ini dulunya di sini kita coba deny ya deny kita permit bukan deny kita coba ganti di sini iya oke sini coba kita ke komen IP coba exit lalu IP access list extended ACL lalu 12 permit TCP lalu 123 titik 0.255 lalu host 172.16.23.2 3.2 lalu sini EQ 4.3 0.10 ini coba kita cek dulu access list oke sini sudah kehapus ya oke selanjutnya kita coba ping dan seharusnya kita taruh ping di sini dan ini sebenarnya sudah valid ya kita perkatakan kita sudah valid coba kita di sini kalau sebelumnya sudah valid valid oke satu lagi kita cek valid oke coba kita di ke yang lain sukses sukses oke selanjutnya kita akan coba masuk coba kita masuk ke server dan server satu kita ke web browser betul dan sini kita coba masuk dengan menggunakan HTTPS PS 1.2.16.2 oke nah oke sudah berhasil oke berarti konfigurasi extended kita sudah berhasil ya teman-teman oke mungkin cukup sekian dari materi di bab akses kontrol di sini atau model ini. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam bahas video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.